Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Perpajakan Internasional. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pajak berganda internasional. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri, Azana Adlah dengan BP 18 10 53 10 50, rekan saya, Faisal Abdul Siregar dengan BP 18 10 53 20 44, dan rekan saya, Lauren Azahra Suresti dengan BP 18 10 53 20 47. Dalam 2 dekade terakhir, perekonomian dunia menyaksikan salah satu strategi pertumbuhan yang dapat disebut sukses di beberapa negara. Strategi tersebut dinamakan Outward Oriented Trade Strategy atau strategi perdagangan tujuan ke mancanegara. Strategi ini dilakukan dengan beberapa kebijakan, seperti mengeliminasi hambatan perdagangan dan investasi, menghilangkan peraturan atau tindakan administratif yang dapat menghambat kegiatan ekspor dan kebijakan devisa bebas, serta dengan konvertibilitas mata uang. Semua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya perdagangan bebas atau free trade. Mengenai strategi tersebut didukung oleh argumen klasik yang menyatakan bahwa perdagangan bebas akan memperkaya pilihan untuk konsumen, kemudian akan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan produksi, akan mengoptimalkan alokasi sumber daya global, dan juga akan meningkatkan kesejahteraan. Arus modal internasional dapat memberikan berbagai kemungkinan, seperti yang pertama, badan usaha di suatu negara dapat didirikan dengan modal asing. Kemudian, kepemilikan atau saham pada suatu badan di suatu negara dapat ditransfer ke mancanegara atau ke internasional. Selanjutnya, perwakilan cabang usaha perusahaan dapat didirikan di mancanegara. Serta yang terakhir, pinjaman tersedia bagi kreditor dan debitor yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Selain itu, akibat dari liberalisasi perjalanan antar negara, terdapat peningkatan mobilitas sumber daya manusia, baik secara permanen maupun temporer. Mobilitas internasional dapat terjadi misalnya karena karyawan ingin mencari tingkat hidup yang lebih baik, dengan kondisi kerja dan standar pengupahan yang lebih baik, di mana keputusan ini dapat berdasarkan kepada inisiatif dari individu tersebut, maupun merupakan keputusan dari perusahaan untuk memutasikan karyawan tersebut guna mencari dan memanfaatkan potensi dengan membuka pangsa pasar di mancanegara. Selain karena kekaryaan, perjalanan orang juga dapat ditumbuh kembangkan oleh kegiatan pariwisata yang semakin merebak, selaras dengan peningkatan kehidupan serta kemajuan komunikasi akomodasi dan telekomunikasi. Serta juga membuat terjangkaunya biaya transport dan perjalanan atau pergerakan orang, modal, dan jasa tersebut juga diikuti dengan barang. Penyerahan barang atau eksportisasi barang biasanya melibatkan antara negara berkembang dan negara maju, di mana negara berkembang akan mengekspor bahan mentah baik berupa mineral maupun produk agraris, dan sebaliknya, negara maju akan mengekspor produk industri dan teknologi canggih ke negara berkembang.
Sehubungan dengan mobilitas modal internasional, mobilitas sumber daya manusia internasional, mobilitas jasa internasional, serta mobilitas barang internasional tersebut, maka akan menyebabkan yang namanya fenomena perpajakan internasional. Secara ekonomis, pajak berganda internasional dianggap sebagai tambahan beban usaha. Oleh karena itu, apabila tidak diberikan keringanan, maka pajak berganda internasional dapat menghambat mobilitas internasional modal, sumber daya manusia, barang, jasa, dan sains serta teknologi. Baiklah, kita akan memasuki pengertian pajak berganda. Nektal dalam bukunya yang berjudul Basic Problems in International Fiscal Law membedakan pengertian pajak berganda menjadi dua jenis. Yang pertama, pengertian pajak berganda secara luas atau wider sense, dan pengertian pajak berganda secara sempit atau narrower sense. Dalam pengertian secara luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau double taxation atau lebih yang disebut multiple taxation atas suatu fakta fiskal yang merupakan subjek dan atau objek pajak. Nah, dalam pengertian ini, tidak dipertimbangkan penyebab dari pembebanan ganda atau beberapa kali tersebut. Apakah berasal dari kombinasi antara pajak dengan pungutan lainnya, seperti biaya cukai, retribusi, dan sebagainya, atau karena kombinasi dari berbagai jenis pajak atau disebabkan oleh pembebanan pajak secara bersamaan oleh administrasi pajak yang sama atau berbeda. Dalam pengertian pajak berganda secara luas, pajak berganda sendiri sesuai dengan negara atau yurisdiksi pemungut pajaknya, dan dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda internal atau domestik dan pajak berganda internasional. Sedangkan dalam arti sempit, pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus pemajakan yang dilakukan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama. Pengertian ini mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah dan bagian administratifnya yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Nah, pemajakan berganda sendiri disebabkan oleh pemajakan oleh penguasa tunggal atau singular power atau oleh berbagai lapisan administrasi atau plural power. Sementara itu, dalam komentar atau pasal 23A dan 23B model P3B OECD membedakan antara pajak berganda yuridis atau juridical double taxation dengan pajak berganda ekonomis atau economic double taxation. Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama yang diterima oleh orang yang sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara. Sedangkan pajak berganda ekonomis terjadi apabila dua orang yang berbeda secara hukum dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama atau identik. Berdasarkan definisi legal yang dikemukakan oleh Arnold dan McIntyre, pemajakan badan usaha atau perusahaan induk oleh suatu negara dan pemajakan atas pemegang saham atau perusahaan anak oleh negara lain bukanlah suatu pajak berganda, karena mereka merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Namun demikian, secara ekonomis, pajak berganda internasional terjadi dalam kasus badan dengan pemegang sahamnya, karena mereka merupakan satu kesatuan yang ekonomis. Nah, pajak berganda ekonomis dapat terjadi apabila penghasilan dikenakan pajak pada persekutuan dan kepada sekutu, atau kepada warga atau kepada lembaga wali amanat dan pemilik manfaat amanat
dan pemajakan penghasilan pada keluarga dan anggota keluarga. Lantas, apa saja unsur dari pajak berganda internasional? Nah, secara teoritis dan normatif, istilah pajak berganda internasional meliputi beberapa unsur. Yang pertama, pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan atas beberapa kriteria identitas. Yang kedua, identitas subjek pajak, yaitu wajib pajak yang sama. Tiga, identitas objek pajak atau objek yang sama. Dan yang keempat adalah identitas masa pajak, dan yang terakhir adalah identitas atau kesamaan pajak. Nah, berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, maka pajak berganda internasional dapat terjadi apabila beberapa negara mengenakan pajak yang sama atau sejenis atau setara terhadap satu wajib pajak atas objek pajak yang sama untuk masa pajak yang sama pula. Mengenai tipe-tipe pajak berganda internasional, Nektel dalam buku Basic Problems in International Fiscal Law menyebutkan beberapa tipe dari pajak berganda internasional. Yang pertama adalah faktual dan potensial, yang kedua yuridis dan ekonomis, dan yang terakhir adalah langsung dan tidak langsung. Lantas, apa yang dimaksud dengan pajak berganda internasional faktual? Nah, pajak berganda internasional faktual ini terjadi apabila klaim pemajakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh beberapa negara pemegang yurisdiksi. Pajak berganda internasional ini menyebabkan membesarnya beban pajak yang ditanggung oleh seorang wajib pajak. Hal ini jika kita bandingkan seandainya pemajakannya hanya dilakukan oleh satu negara saja. Namun apabila dari kedua atau lebih negara pemegang klaim pajak hanya satu negara saja yang melaksanakan klaim pemajakan tersebut, maka akan terjadi yang namanya pajak berganda internasional potensial. Berbeda dengan pajak berganda internasional faktual, pajak berganda internasional potensial ini tidak akan menimbulkan membesarnya beban pajak, karena pemajakan yang sebenarnya hanya dilakukan oleh satu negara saja.
Untuk pajak berganda internasional yuridis, terjadi apabila suatu penghasilan atau modal yang sama dikenakan pajak di tangan orang atau subjek yang sama oleh lebih dari satu negara. Sedangkan untuk pajak berganda ekonomis, timbul apabila dua orang yang secara yuridis berbeda dikenakan pajak atas suatu penghasilan atau modal maupun objek yang sama oleh lebih dari satu negara. Nah, dalam PBI yuridis ini tampak bahwa pemajakan oleh lebih dari satu negara tersebut dilakukan terhadap satu subjek legal yang sama, sedangkan di pihak lain, PBI ekonomis meliputi pemajakan atas objek yang sama terhadap legal subjek yang berbeda. Namun, secara ekonomis identik atau setidaknya merupakan para wajib pajak yang terdapat hubungan atau economic identity of subject. Sehubungan dengan PBI atau pajak berganda internasional, dalam Newmark Report dibuat pembedaan antara pajak berganda internasional langsung atau direct international double taxation dengan pajak berganda internasional tidak langsung atau indirect international double taxation. Nah, aplikasi dua atau lebih ketentuan perpajakan dengan struktur yang sama atau berbeda atas satu fenomena pajak yang sama pada satu wajib pajak yang sama menimbulkan yang namanya pajak berganda internasional langsung. Sementara itu, pajak berganda internasional tak langsung terjadi dari pemajakan atas satu hal yang sama atau setara dengan PBI ekonomis, di mana pajak berganda internasional tak langsung secara teoritis lebih komprehensif dan luas daripada PBI ekonomis. Pajak berganda terjadi sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan dari dua negara, memberikan tambahan beban ekonomi terhadap pengusaha. Sementara perluasan usaha ke mancanegara sendiri sudah mengandung tambahan resiko dibanding dengan usaha dalam negeri. Kemudian pemajakan berganda akan terus memperbesar resiko yang telah ada tersebut. Nah, jika tidak ada upaya untuk mencegah atau meringankan beban pajak berganda tersebut, pajak berganda internasional dapat ikut memicu ekonomi global dengan biaya yang tinggi dan menghambat mobilitas global sumber daya ekonomis. Oleh karena itu, tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan internasional antar negara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi internasional. Selanjutnya kita masuk mengenai pertanyaan kenapa dapat terjadi yang namanya pajak berganda internasional. Nah, pajak berganda internasional sendiri disebabkan karena adanya benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional atau yang melibatkan antar negara. Nah, dikarenakan setiap negara mempunyai ketentuan pemungutan pajaknya masing-masing, maka dalam transaksi nasional dibutuhkan adanya penengah agar tidak terjadi yang namanya pemungutan pajak berganda. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pajak berganda internasional, yang pertama ada pajak penjualan. Nah, pajak berganda internasional pada pajak penjualan ini terjadi apabila dalam prinsip pemajakan, negara pengekspor menganut prinsip negara asal atau origin principle, atau di mana pemajakan oleh negara asal barang dan jasa atau negara produsennya. Sedangkan negara tujuan ekspornya atau negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan atau destination principle, di mana pemajakan oleh negara tujuan atau negara konsumen sebagai pemanfaat barang dan jasa. Namun karena sehubungan dengan pemajakan atas transfer barang dan jasa, hampir semua negara pemungut pajak penjualan
menganut prinsip negara tujuan, maka tidak akan terjadi pajak berganda internasional dalam pajak tidak langsung. Yang kedua ada pajak penghasilan. Dalam pemajakan atas penghasilan, kita mengenal dua pendekatan kewajiban pajak. Yang pertama, tidak terbatas atau penuh, atau yang biasa disebut worldwide, global, universal, unlimited tax liability. Dan yang kedua ada terbatas atau territorial, limited tax liability. Nah, kewajiban pajak tidak terbatas merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian untuk badan dan residensi atau tempat tinggal, tempat keberadaan atau tempat kedudukan atau pendekatan residen prinsipal. Sementara itu, kewajiban pajak terbatas merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian objektif yang dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan berdasarkan pendekatan source prinsipal. Pajak berganda internasional pada pajak penghasilan dapat terjadi karena benturan antar klaim. Yang pertama meliputi sesama pemajakan tak terbatas, atau yang kedua meliputi pemajakan tak terbatas dengan pemajakan terbatas, atau yang ketiga meliputi sesama pemajakan terbatas. Nah, benturan antar klaim sesama pemajakan tak terbatas ini dapat terjadi antar negara penganut prinsip nasionalitas, nasionalitas dengan residensi, dan residensi. Sementara benturan residensi terjadi pada orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di negara penganut pemajakan berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal, namun ia berada dalam waktu yang relatif substansial di negara penganut prinsip kehadiran substansial, misalnya lebih dari 183 hari. Selanjutnya, yang ketiga mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan pemajakannya, sesuai dengan kelaziman internasional Undang-Undang Pajak Penghasilan, menganut pertalian pajak subjektif dan objektif. Pertalian subjektif orang pribadi ditentukan berdasarkan yang pertama tempat tinggalnya berada di Indonesia, yang kedua kehadiran atau keberadaan di Indonesia untuk lebih dari 183 hari, dan yang terakhir adalah memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Saya Faisal Abdul Siregar dengan nomor BP 1810532044. Selanjutnya yaitu pertalian subjektif badan, di mana pertalian subjektif badan ditentukan berdasarkan yang pertama yaitu tempat pendirian atau nasionalitas, yang kedua adalah tempat kedudukan. Dalam cakupan geografis pemajakannya, wajib pajak yang mempunyai pertalian subjektif dengan Indonesia atau WPDN dikenakan pajak berbasis global atau pemajakan penuh. Selanjutnya yaitu pertalian objektif orang pribadi dan badan WPLN. Di pihak lain, pertalian objektif orang pribadi dan badan WPLN ditentukan berdasarkan yang pertama yaitu tempat aktivitas ekonomi BUT di Indonesia atau sumber penghasilan yang berada di Indonesia. WPLN baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia maupun yang hanya menerima penghasilan dan sumber di Indonesia dikenakan pajak berbasis teritorial atau pemajakan terbatas yang terbatas atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pajak berganda internasional. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya tadi, penyebab terjadinya pajak berganda internasional itu adalah dikarenakan adanya benturan antar yang pertama hak pemajakan penuh, yang kedua hak pemajakan penuh dengan pemajakan terbatas, dan yang ketiga hak pemajakan terbatas. Untuk penyebab yang terakhir atau hak pemajakan terbatas, dikarenakan UU PPH dalam pemajakan BUT tampak membatasi pada pemajakan berbasis teritorial
Akibatnya tidak mungkin terjadi pajak berganda internasional yang disebabkan oleh benturan hak pemajakan terbatas. Karena Indonesia tidak mengenakan pajak atau penghasilan dari sumber di luar negeri yang diatribusikan pada BUT WPLN yang dijalankan di negara ini. Selanjutnya yaitu potensi terjadinya pajak berganda internasional karena benturan hak pemajakan penuh terhadap orang pribadi. Hal ini dapat terjadi terhadap yang pertama warga negara dari negara penganut asas nasionalitas yang juga menjadi WPDN Indonesia, atau yang kedua orang yang dianggap hadir secara substansial di negara penganut asas residensi tetapi bertempat tinggal atau berniat untuk tinggal di Indonesia, atau orang yang hadir di Indonesia lebih dari 183 hari tetapi mempunyai tempat tinggal di negara penganut asas domisili. Dalam kasus yang kedua dan yang ketiga tersebut, terjadi dual residensi antara orang pribadi. Sehubungan dengan badan, dual residensi penyebab pajak berganda internasional dapat terjadi dalam hal yang pertama, badan yang didirikan di Indonesia mempunyai kedudukan atau tempat manajemen di negara penganut residensi berdasarkan tempat manajemen. Yang kedua, badan yang didirikan di negara penganut asas tempat pendirian namun bertempat kedudukan di Indonesia, atau badan yang dianggap bertempat kedudukan di Indonesia atau karena suatu kriteria tertentu diklaim juga mempunyai tempat manajemen di negara penganut asas dimaksud atau dual management konsep. Selanjutnya yaitu benturan antara hak pemajakan penuh dengan hak pemajakan terbatas. Hal ini dapat terjadi dalam hal yang pertama yaitu WPDN memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak di luar negeri dan WPLN memperoleh penghasilan kena pajak sumber Indonesia atau dan dikenakan pajak lagi di negaranya. Poin pertama dari penghindaran pajak berganda internasional yaitu beberapa pendekatan, di mana berbeda dengan hukum perdata internasional yang apabila terhadap suatu subjek hukum terjadi benturan yurisdiksi, dapat saling mengeliminasi berlakunya salah satu hukum dari suatu negara. Benturan hukum pajak internasional tidak bisa saling mengeliminasi antara hak pemajakan dari suatu negara. Kedua yurisdiksi atau klaim pemajakan tetap berlaku dan berakibat terjadinya tambahan jumlah pajak yang harus dipikul investor atau pengusaha transaksional apabila dibanding dengan seandainya pengusaha dimaksud hanya berkiprah dalam dimensi domestik. Dan beberapa pendekatan yang dimaksud tersebut yaitu yang pertama unilateral atau sepihak, yang kedua bilateral antar dua negara, dan yang ketiga multilateral atau beberapa negara secara serempak. Pada pendekatan unilateral atau sepihak yang ditempuh oleh setiap negara yang mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri yang diperoleh atau diterima WPDN-nya ialah dengan mencantumkan ketentuan penghindaran pajak berganda internasional dalam undang-undang atau ketentuan domestiknya. Pendekatan tersebut misalnya dengan memberlakukan pemajakan teritorial atau membebaskan pemajakan atas penghasilan luar negeri atau mengecualikan dari pajak atas penghasilan luar negeri. Negara yang memajaki penghasilan luar negeri dari WPDN pada umumnya memberikan keringanan atas pajak dimaksud. Pemberian keringanan pajak berganda internasional secara unilateral ini pada umumnya diberikan oleh negara residen penganut sistem pemajakan global sebagai konsekuensi pelaksanaan hak pemajakan sekunder yang dimiliki. Dalam pendekatan bilateral, kedua negara terkait memberikan keringanan pajak berganda internasional berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara kedua negara pemegang yurisdiksi pemajakan. Kesepakatan tersebut pada umumnya dirumuskan dalam suatu bentuk perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Walaupun penghindaran pajak berganda yang ditandatangani oleh pemerintah kedua negara dalam praktiknya dapat terjadi penandatanganan P3B oleh lembaga swasta. Misalnya P3B Indonesia Taiwan yang ditandatangani oleh Kadin. Sebagai unsur hukum internasional, P3B pada umumnya secara umum mengikat kedua negara penandatanganan.
Kebanyakan mode keringanan yang diberikan dalam P3B adalah paling tidak sama dengan yang ada pada ketentuan domestik. Apabila keringanan yang diberikan P3B lebih longgar, misalnya eksemsi pajak dari ketentuan domestik, misalnya kredit pajak, maka berlaku ketentuan pada P3B. Hal ini biasanya diberikan sebagai perangsang terhadap para penanam modal dalam rangka perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pada pendekatan multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara atau secara regional, misalnya negara-negara Skandinavia, negara-negara yang berada dalam satu kawasan dapat menutup P3B secara bersama-sama. Karena merupakan kesepakatan bersama, pemberian keringanan P3B dapat lebih bersifat harmonisasi atau malahan unifikasi ketentuan perpajakan masing-masing negara terkait. Kita maklum bahwa eliminasi pajak internasional berganda antara lain dimaksudkan untuk memperlancar mobilitas modal, perdagangan barang dan jasa, kekayaan, sains dan teknologi transnasional. Dengan demikian, pendekatan multilateral akan lebih lancar apabila keadaan ekonomi dan sosial atau termasuk arus modal, barang dan jasa transnasional dari negara-negara anggota multilateral seimbang. Karena keseimbangan memberikan pengorbanan penerimaan pajak neto dari pemberian perekonomian, memberikan implikasi bahwa tidak ada negara yang keringanan lebih banyak dari negara lainnya. Karena selain memberi keringanan, mereka sekaligus pemanfaat dari keringanan pajak dimaksud. Poin selanjutnya dari penghindaran pajak berganda internasional yaitu beberapa metode penghindaran pajak berganda internasional. Secara tradisional, terdapat beberapa metode penghindaran pajak berganda internasional seperti pembebasan atau exemption, yang kedua kredit atau tax credit, dan yang ketiga metode lainnya. Kedua metode pertama merupakan bentuk eliminasi atau keringanan pajak berganda internasional yang diikuti oleh kebanyakan negara. Oke, yang pertama yaitu metode pembebasan atau exemption, di mana berupaya untuk sepenuhnya mengeliminasi pajak berganda internasional. Metode tersebut menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder atau domisili untuk dengan rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain atau negara sumber. Metode exemption meliputi pembebasan, yang pertama yaitu pembebasan subjek, yang kedua pembebasan objek, dan yang ketiga pembebasan pajak. Pembebasan subjek atau subject exemption umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatik, dan konsuler sesuai dengan hukum internasional mendapat privilege pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja atau sending state. Ketentuan pemberian privilege hak istimewa tersebut diikuti oleh hampir semua negara secara universal. Dengan demikian, misalnya para duta besar beserta anggota korps diplomatik dan konsuler Indonesia di negara mana saja ditempatkan, hanya dapat dikenakan pajak oleh Indonesia sebagai pemegang hak pemajakan eksklusif. Selanjutnya yaitu pembebasan objek atau object income exemption, yang lebih dikenal dengan full exemption atau exemption without progression. Diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan WPDN negara tersebut. Exemption without progression atau eksempsi tanpa progresi maksudnya ialah bahwa penghasilan luar negeri dari WPDN betul-betul dibebaskan dari pengenaan pajak dengan mengeluarkannya atau mengecualikannya dari dasar pengenaan pajak atau basis pajak, sehingga tidak akan masuk dalam unsur penghitungan progresif tarif pengenaan pajak negara domisili. Dan yang terakhir dari metode pembebasan yaitu pembebasan pajak atau tax exemption atau dikenal dengan exemption with progression. Dalam metode ini pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pengenaan pajak domestik. Namun untuk keperluan penghitungan pajak dan penerapan tarif, pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila negara residen memberlakukan tarif sepadan atau proporsional atau flat, maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Selanjutnya, kredit pajak berbeda dengan metode eksempsi yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan
penghasilan atas penghasilan income against income, metode kredit memberikan keringanan atau eliminasi PBI dengan cara mengkredit. Terdapat beberapa varian dari metode kredit. Yang pertama, kredit penuh atau full credit. Yang kedua, kredit terbatas atau ordinary atau normal credit. Yang pertama, metode kredit pajak penuh atau full credit mengurangkan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestik yang dialokasikan atas penghasilan dimaksud. Misalnya, wajib pajak A yang bertempat kedudukan di negara K yang mengenakan pajak dengan tarif 25% sebagai tambahan dari penghasilan domestik sebesar 200 mendapat penghasilan dari negara L yang mengenakan pajak sebesar 20% sebesar 100. Pajak di negara L yang dibayar A adalah 20 dalam menghitung pajak atas penghasilan global 300 di negara K. Pajak tersebut sebesar 20 tersebut dikreditkan sepenuhnya terhadap pajak global 75. Dalam hal ini, karena tarif pajak negara K adalah lebih tinggi 25 dari negara L 20%, maka atas penghasilan dari negara L tersebut, A masih harus membayar pajak lagi sebagai tambahan sebesar 5% dikali 100. Namun sebaliknya, apabila L mengenakan pajak sebesar 35%, maka akan dikreditkan sebanyak 35 karena seandainya dihitung dengan tarif pajak domestik menghasilkan pajak sebesar 25%, maka kredit pajak penuh menyerap dan mengurangi pajak domestik sebesar 10. Selanjutnya, berikutnya metode kredit pajak biasa, ordinary atau normal credit, memberikan keringanan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak nasional yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri atau batasan teoritis dan pajak yang sebenarnya terhutang atau dibayar di luar negeri. Berikutnya, metode kredit pajak fiktif atau tax sparing atau matching credit diberikan oleh negara tempat kedudukan investor terhadap pajak yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber apabila seandainya negara sumber tersebut tidak membebaskan pajak yang dimaksud berdasarkan ketentuan untuk merangsang perbaikan iklim investasi. Misalnya, negara Q sesuai dengan ketentuan domestik berhak memotong pajak atas dividen sebesar 15%. Berdasarkan ketentuan penanaman modal negara Q membebaskan pajak atas dividen tersebut. Karena tidak ada pajak dividen yang dibayar di negara Q, maka negara tempat kedudukan investor sesuai dengan ketentuan umum domestiknya tidak dapat memberikan kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri kepada investor WPDN dimaksud. Akibatnya ialah bahwa walaupun investor tersebut tidak dikenakan pajak oleh negara sumber, namun ia tetap harus membayar sejumlah yang sama pada negara tempat kedudukan. Hal tersebut sepertinya hanya memindahkan tempat pembayaran pajak dari negara sumber ke negara domisili, dan hal tersebut berarti sekaligus menganulir insentif pajak yang diberikan kepada investor oleh negara sumber. Untuk melindungi investor dan tujuan dari pemberian insentif pajak oleh Kemudian ada metode lainnya. Beberapa metode yang dikaitkan dengan pajak antara lain, yang pertama, pembagian pajak atau tax sharing antara negara domisili dengan negara sumber. Yang kedua, pembagian hak pemajakan atau division of taxing power dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh WPLN yang dapat dipungut oleh negara sumber. Yang ketiga, keringanan tarif atau reduction of rate terhadap penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Yang keempat, pengurangan pajak. Implikasi penghindaran pajak berganda.
Beberapa metode penghindaran PBI, sebagaimana yang telah dibahas, mempunyai implikasi baik bagi wajib pajak atau investor, negara sumber maupun negara domisili sebagai penyedia keringanan. Yang pertama, pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan atau exemption. Metode eksemsi didasarkan pada prinsip netralitas impor modal atau netralitas pasar internasional yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana. Sementara itu, apabila negara domisili mengaplikasikan metode kredit pajak berdasarkan prinsip netralitas ekspor kapital atau netralitas pasar domestik, negara tersebut masih mungkin memperoleh penerimaan pajak dari penghasilan luar negeri sepanjang beban pajak di sana lebih rendah dari beban pajak di negara domisili. Namun, tambahan penerimaan tersebut harus diikuti dengan kegiatan administrasi yang cukup kompleks dengan adanya beberapa batasan kredit dan kelengkapan informasi penghasilan luar. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dari penghasilan mancanegara, negara domisili dapat menerapkan kebijakan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri atau tax deduction, atau keringanan tarif pajak, atau rate reduction. Pengurangan pajak luar negeri atas penghasilan luar negeri atau metode tax deduction didasarkan atas pendekatan internation neutrality atau revenue neutrality. Karena berapapun tarif pajak di negara sumber, negara domisili tetap memperoleh bagian penerimaan sepenuhnya sebesar tarif domestik dari penghasilan luar negeri setelah pajak. Pendekatan tax deduction dengan memberikan pengurang pajak pada penghasilan, memberikan pembagian penerimaan, revenue sharing, antara negara domisili dengan WPDN atau investor,